Beneran ya siap cerai? Oke, kalau emang ini keputusan yang kalian mau ambil, Mimi mau pesan-pesan dulu ya. Dengerin baik-baik. Ini terutama banget buat yang cerai dengan kondisi udah punya anak. Pertama, yang pasti sebisa mungkin bercerailah dengan baik-baik. Jangan ada ribut-ribut, jangan ada berantem-berantem, apalagi rebutan anak. Pokoknya sebisa mungkin hindari perceraian yang berdarah-darah. Makanya saat mutusin untuk cerai, sebaiknya memang nunggu sampai keduanya udah redam emosinya dan bisa ngobrol sepakat untuk lari ke arah sana. Teorinya sebaiknya gitu ya, walaupun jarang yang bisa begini. Tapi apapun itu, Mimi pesan pokoknya sebisa mungkin lakukanlah dengan baik-baik. Nah, menurut Mimi ini adalah hal-hal yang perlu kalian siapin sejak jauh-jauh hari kalau emang ada kepikiran untuk bercerai. Catat ya. Pertama, pastinya tabungan dan pekerjaan atau usaha. Sejak saat pertama mulai ada rasa nggak sanggup lagi jalanin rumah tangga, saat itu juga kalian harus cek tabungan. Pastiin nilainya cukup untuk sampai anak-anak minimal lulus sekolah semua. Jadi kalau emang belum penuh tabungannya, mulai sekarang ya harus sisihin uang dari suami. Pokoknya mulai pinter-pinter nabung dan kumpulin uang. Karena itu haknya anak-anak. Kalian boleh cerai, tapi hak dan urusan anak-anak jangan sampai keteteran dong. Siapin hak mereka dulu sebelum kalian eksekusi ego kalian untuk bercerai. Dan sampai nih kita udah lega cerai dari dia, tapi abis itu kesusahan ngurus anak jadi pada luntang-lantung. Amit-amit ya Bang Bayi. Jauh sebelum bercerai, segeralah mulai balik kerja atau mulai punya usaha. Kalian udah harus mulai berpikir dan hidup dengan mandiri, produktif, berdaya. Karena hal ini nggak bisa terjadi dadakan. Kalau pas udah jadi janda, kalian baru mau memulai semuanya dan belum settle, kasihan anak-anak nanti jadi korban karena kita baru mulai cari uang, belajar gagal, pasti banyak stresnya sehingga anak-anak malah nggak kepegang. Karena kitanya cuma sibuk lagi belajar cari uang. Intinya sebelum cerai kondisi kita udah harus stabil baik secara mental maupun finansial. Jadi setelah bercerai ya kitanya sudah aman dan tenang, gak ada lagi fase stres pusing berdarah-darah berusaha nyari duit. Dan bisa langsung lanjutin kehidupan, ngurusin anak-anak dengan baik dan lanjutin pekerjaan yang udah settle. Next, siapin mental bahwa yang cerai nanti kita, anak-anak gak ada urusannya. Jadi pastiin kita gak bakal misahin anak-anak dari bapaknya, terutama kalau cerainya karena bapaknya selingkuh dan udah nikah lagi. Please harus sadar ya, anak-anak tetap butuh bapaknya sampai kapanpun dan sebaliknya. Banyak resiko dan kerugian untuk mental anak-anak kalau tubuh tanpa salah satu orang tuanya. Lain waktu kita bahas sendiri ya. Lalu menurut Mimi kalau bisa jangan bercerai dulu selama suami masih nafkahin, terus kitanya memang belum punya rumah dan kendaraan sendiri. Balik lagi, kesian anak-anak. Bayang gak sih bercerai dengan kondisi gak punya apa-apa? Nanti anak-anak gimana? Ya mungkin suatu hari nanti kita bisa aja beli rumah sendiri. Tapi effort apa yang harus kita lakuin? Kita harus kerja keras banting tulang mati-matian supaya bisa memiliki semua itu. Dan di saat yang bersamaan, anak-anak kita yang baru aja ngalamin broken home ini sebetulnya paling butuh perhatian kita. Nah, kalau di fase-fase penting kayak gini ibunya malah sibuk cari uang dan gak ada waktu buat anak-anak, beneran deh kasihan perkembangan mereka. Lanjut kayak yang tadi Mimi bilang, upayakan untuk cerai secara baik-baik, lalu buat kesepakatan bahwa bapaknya anak-anak akan terus menafkahi mereka setiap bulannya sampai mereka semua lulus sekolah dan bekerja. Gak usah gengsi karena ini haknya anak-anak. Pokoknya anak-anak jangan sampai luntang-lantung dan kesusahan karena kita bercerai dari bapaknya. Pokoknya sekali lagi Mimi ingetin, persiapkan semuanya baik-baik sebelum bercerai supaya nanti sebagai single parent kita bisa tetap seimbang mengurus anak-anak dan bekerja yang gak terlalu ngoyo karena semua hak dan kebutuhan anak-anak emang udah disiapin dari jauh-jauh hari. Pokoknya bercerailah tanpa memberikan efek buruk apapun ke anak-anak selain fakta bahwa ibu dan ayahnya sudah berpisah. So intinya cerai itu jangan emosional, cerai harus pakai plan yang matang untuk semua pihak terutama anak-anak. Pikirkan, pertimbangkan dan persiapkan semuanya baik-baik. Terakhir pokoknya Mimi doain semoga masalah apapun yang lagi dihadapin sama rumah tangga kalian bisa ketemu solusinya. Karena sebaik-baiknya rumah tangga ya rumah tangga yang langgeng terus samawa sampai akhir hayat memisahkan. Semangat ibu-ibu!